Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini adakah yang tidak hadir? Hadir semua ya? Alhamdulillah. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari materi statistika pokok bahasan penyajian data. Nah, pada hari ini kita akan lanjutkan materi statistika dengan pokok bahasan ukuran pemusatan data. Nah, pada ukuran pemusatan data itu ada 6 pokok bahasan yang harus kita bahas. Nah, pada hari ini kita hanya akan membahas 2 pokok bahasan saja. Apa itu? Simak baik-baik ya, karena materi ini akan sangat berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, baiklah, ukuran pemusatan data yang akan kita bahas pada hari ini hanya 2, yaitu min dan modus. Langsung saja, min atau rataan didefinisikan sebagai jumlah semua ukuran dibagi banyaknya ukuran. Min bisa kita temukan pada data tunggal dan data kelompok. Min data tunggal bisa dirumuskan sebagai X bar sama dengan sigma X per N, dengan keterangan X bar itu adalah min atau rataan, sigma X adalah jumlah data, dan N adalah banyak data. Contohnya, misal ada data 7, 6, 8, 9, 7, 5, 6, 7, 5, dan 8. Nah, hitunglah min dari data tersebut. Jawabnya kita gunakan rumus min data tunggal, yaitu X bar sama dengan sigma X per N. Sigma X adalah jumlah data, jadi kita jumlahkan seluruh data yang ada, sedangkan N adalah banyak data. Kita hitung berapa banyak data. Nah, pada data ini ada 10, jadi jumlahkan seluruh data dibagi dengan 10, hasilnya adalah 6,8. Jadi, min dari data tersebut adalah 6,8. Selanjutnya ada min data berkelompok. Nah, di sini min data berkelompok dirumuskan sebagai X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi per sigma Fi. Dengan X bar adalah rataan atau min, Fi adalah frekuensi data ke I, Xi adalah nilai tengah data ke I, sedangkan sigma Fi adalah jumlah frekuensi. Nah, langkah-langkah menentukan min data berkelompok, yang pertama adalah menentukan nilai tengah masing-masing kelas interval. Jadi kita tentukan dulu Xi-nya. Selanjutnya menghitung hasil kali nilai tengah dengan frekuensi kelas interval yang bersesuaian. Di sini kita akan menghitung Fi dikali Xi. Selanjutnya menjumlahkan hasil kali nilai tengah dengan frekuensi. Ini kita jumlahkan seluruh hasil Fi dan Xi yang sudah kita peroleh dan menjumlahkan seluruh frekuensinya juga. Nah, yang terakhir kita menghitung min menggunakan rumus. Langsung saja pada contoh soal. Biasanya pada soal itu hanya terdapat 2 tabel, yaitu tabel nilai dan tabel frekuensi. Nah, untuk mempermudah mencari min data berkelompok, kita bisa menambahkan 2 tabel, yaitu untuk tabel Xi dan tabel Fi dikali dengan Xi. Untuk mencari Xi atau nilai atau titik tengah, bisa kita cari dengan batas atas ditambah batas bawah lalu dibagikan dengan 2. Jadi, pada kelas pertama itu nilai tengahnya adalah 25 ditambah dengan 21 menghasilkan 46 dibagi dengan 2 menghasilkan 23. Nah, jika nilai titik tengah pada kelas pertama sudah diketahui, untuk nilai titik tengah pada kelas selanjutnya bisa kita jumlahkan dengan lebar data atau panjang data. Pada data ini, panjang data adalah 26 dikurang 21, jadi panjangnya adalah 5. Maka 23 ditambah 5 sama dengan 28. 28 ditambah 5 hasilnya 33. 33 ditambah 5 hasilnya 38. 38 tambah 5 hasilnya 43. 43 ditambah 5 hasilnya 48. Nah, jika kita sudah mengetahui Xi-nya, maka kita isi kembali kolom Fi dikali Xi, yaitu Fi 2, Xi-nya 23, maka hasilnya 46. Begitu seterusnya sampai pada kelas terakhir, yaitu 2 dikali 48 menghasilkan 96. Jika sudah seperti ini, kita jumlahkan seluruh Fi dikali Xi yang sudah kita
temukan hasilnya. Jika kita jumlahkan semua, maka hasilnya adalah 1020. Lalu kita jumlahkan juga seluruh frekuensinya dan kita dapat hasilnya adalah 30. Jika sudah seperti ini, kita bisa masukkan ke dalam rumus min data berkelompok, yaitu X bar sama dengan sigma FI dikali XI per sigma F. Sigma FI dikali XI adalah 1020, sedangkan sigma F-nya adalah 30. Maka hasilnya adalah 34. Jadi, rataan dari tabel di atas adalah 34. Selanjutnya modus. Nah, modus di sini adalah banyak ukuran yang paling sering muncul atau ukuran yang mempunyai frekuensi terbesar. Modus juga bisa kita temukan pada data tunggal dan data kelompok. Nah, pada data tunggal, modus tidak mempunyai rumus, jadi kita langsung masuk ke contoh soal. Misalnya, ada data 7, 6, 8, 9, 7, 5, 6, 7, 5, dan 8. Maka carilah modusnya. Jawabannya, kita urutkan dulu data tersebut dari yang terkecil menjadi 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, dan 9. Karena ukuran yang paling banyak muncul yaitu 7, yang 3 kali muncul, maka modusnya adalah 7. Begitu saja. Nah, untuk modus data kelompok ini baru kita pakai rumus. Rumusnya adalah MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali dengan L. Dengan keterangan, TB adalah tepi bawah kelas modus. Kelas modus bisa kita lihat dari frekuensi yang terbesar. Selanjutnya D1, itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Lalu D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Dan L adalah lebar kelas atau panjang kelas. Langsung saja kita masuk pada contoh soal. Di sini sudah ada tabel distribusi frekuensi nilai. Nah, dari tabel tersebut carilah modusnya. Di sini kita lihat frekuensi terbesar adalah 9. Jadi kelas modusnya adalah nilai 31 sampai 35. Nah, untuk tepi bawah kelas modus bisa kita cari dengan 31 dikurang 0,5, maka 30,5 adalah hasilnya. Lalu D1-nya adalah frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi sebelum, jadi 9 dikurang 8 sama dengan 1. D2, 9 dikurang 6 menghasilkan 3. Lalu L atau lebar yaitu kita bisa cari dengan 26 dikurang 21 menghasilkan 5. Jika sudah seperti ini, bisa kita masukkan ke dalam rumus modus, yaitu TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali dengan L. TB di sini tadi kita sudah ketahui hasilnya 30,5, lalu D1-nya 1, D1-nya 1, D2-nya 3, dan L-nya 5. Nah, kita operasikan, maka hasilnya adalah 31,75. Jadi, modus pada tabel adalah 31,75. Nah, dari pembahasan tadi, bisa kita tarik kesimpulan bahwa min bisa didefinisikan sebagai jumlah seluruh ukuran dibagi dengan banyaknya ukuran. Sedangkan modus bisa kita definisikan sebagai ukuran yang paling sering muncul. Nah, untuk memperdalam pengetahuan, silahkan anak-anak membuat resume dari pembahasan tadi sekaligus kesimpulannya. Selanjutnya, Ibu ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya pada pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran kita ke depan bisa menjadi lebih baik lagi. Untuk minggu depan, kita masih lanjutkan materi tentang ukuran pemusatan data. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.